Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut kementeriannya berupaya menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dhanil menegaskan pembahasan penurunan ongkos haji dilakukan bersama DPR RI melalui panitia kerja. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji ini masih dihitung bersama dengan DPR. Pemirsa, pemerintah menargetkan pembahasan BPIH bisa rampung di awal November. Dan menurut Dhanil, penurunan biaya tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau 38%. Sementara itu Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umroh yang dinilai belum menunjukkan semangat perubahan. Marwan menilai cara penyajian dan pendekatan kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji masih sama saja seperti saat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama masih ada. Jadi Marwan, pemirsa, menyoroti belum jelasnya mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat. Dia juga menyinggung seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai mengapa belum transparan. Marwan juga menilai penurunan biaya haji yang baru mencapai Rp1 juta ini belum signifikan. Diharapkan Kementerian Haji dan Umroh membuat gebrakan yang signifikan dalam penyelenggaraan haji karena sudah menjadi kementerian yang fokus pada haji dan umroh. Disoroti pemirsa dua masalah krusial yang dilakukan Ditjen PHU terkait dengan pelaksanaan haji 2025 yakni pelaksanaan haji yang amburadul dan dugaan adanya bancakan yang menyebabkan biaya haji jadi mahal. Ia lantas meminta keseriusan Kementerian Haji menjawab dua persoalan krusial ini pada pelaksanaan haji 2026 mendatang. Kami melihat cara menyajikan ini nggak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU. Cara menyajikannya, polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji, belum. Kami nggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk, kita nggak tahu. Sementara yang disebutkan di sini melaksanakan verifikasi jamaah berhak. Kita nggak tahu nih yang mana yang diverifikasi. Berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi. Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini? Kemudian seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh. Saya kira iya, tapi kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami tidak usah ikut. Kecuali penerbangannya ngotot seperti itu, ya kita undang semua, Pertamina kita undang, apa semua kita undang supaya bisa turun. Tapi kalau sudah turun, ya sudah besok kita ketok. Ya, masih tentang kereta cepat pemirsa. Akhirnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara juga. Ini soal WUS yang belakangan jadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menjelaskan awalnya mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan. Jadi alasan utamanya adalah kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Dan saat itu Presiden ke-7 RI Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari labanya saja, melainkan juga dari manfaat sosialnya.
Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang setiap tahun seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Ya, kita tinggalkan dulu soal WUS, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ini informasi lainnya adalah mengenai rumah dinasnya. Dia tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya. Sampai sekarang sudah berapa persen, Pak, proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma koreksi basic atau gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Forest Indonesia? Nggak ada konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita kembali ke pemerintahan, pemirsa. Pernyataan Hasan Nasbi yang menyoroti menteri menyenggol sesama pejabat dibalas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya tidak terima, dianggap melemahkan pemerintah. Langkahnya ini justru mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sesama pejabat pemerintah tidak bisa baku tikam karena akan melemahkan pemerintah. Itulah kata Hasan Nasbi. Ia menilai koreksi sesama pejabat harusnya di ruang tertutup. Kritik ini diduga untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya. Sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama kalau ini diteruskan itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Nah, menariknya, Purbaya membantahnya. Gaya koboinya justru atas arahan presiden dan aksinya ini sudah mengembalikan kepercayaan rakyat lagi ke pemerintah. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Jadi, siapa yang menurut Anda benar? Hasan Nasbi yang ingin pejabat tak saling senggol dan koreksi di ruang tertutup saja? Atau
Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang senggol sana senggol sini hingga tak jarang viral di media sosial. Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody, pemirsa. Sebelumnya tak hanya dengan Hasan Nasbi, Purbaya juga sempat adu argumen dengan sejumlah tokoh, mulai dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Menkunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betulan kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat tanggung dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah kontaknya. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang WUS. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut.